Pemirsa, pasar grosir terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang kini mengalami masa tersulit karena ditinggalkan pembeli. Masuknya barang impor dengan harga murah melalui platform digital dituding sebagai biang keladinya. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM dalam negeri? Inilah Top Review. Inilah kondisi di Pasar Tanah Abang, Jakarta saat ini. Tampak banyak kios yang tutup tak berjualan. Jika selama ini Pasar Tanah Abang dikenal sebagai pusat grosir yang sangat ramai, dalam beberapa bulan terakhir kondisinya sangat sepi pengunjung. Bisa saya gambarkan, Gemma dan pemirsa, saat ini saya berada di lantai 5 Blok B Pasar Tanah Abang. Anda bisa lihat langsung di belakang saya ini ada banyak toko-toko yang sedang tutup, bahkan sampai dengan pukul lewat setengah 10 pagi ini hanya ada beberapa toko yang buka di lokasi tempat saya melaporkan saat ini. Saya tadi sempat berbincang dengan berbagai macam pedagang yang menjajakan produknya di lokasi ini, mulai dari pedagang baju, kemudian pedagang sepatu, pedagang tas. Hampir semua mengakui bahwa memang saat ini, khususnya sejak beberapa bulan lalu, yaitu sejak bulan Juli, kondisi Pasar Tanah Abang kian sepi dari pembeli. Memang untuk beberapa lantai di lokasi ini masih tetap melakukan aktivitas jual beli seperti tempat saya berada, yaitu di Blok B Pasar Tanah Abang. Tetapi jumlah pembeli atau pengunjung yang datang sangat berkurang drastis. Langsung saja kita berbicara dengan pemilik dan juga karyawan dari tokonya. Selamat siang, dengan Mbak siapa, boleh disebutkan namanya? Ibu Mici. Ibu Mici, toko pakaian anak ini sudah berapa lama ya beroperasi di Pasar Tanah Abang Blok B? Lama sih, sekitar 2018, 2019 lah. Lalu kondisinya gimana nih Bu sekarang? Saya lihat tadi sejak datang sepi. Apakah ini juga berdampak kepada omset penjual atau seperti apa, boleh ceritakan Bu? Iya, dampak banget, sepi banget, parah banget sih. Biasanya omset ya sehari minimal ya 20, 30 ya. Ini paling cuma ratusan. Sejumlah pedagang lain juga mengeluhkan sepinya pembeli. Bahkan di antara mereka juga sudah berusaha migrasi ke platform digital. Namun hasilnya tetap tidak menggembirakan. Payah banget, parah. Menurun banget. Menurun? Iya, sepi banget. Sepi. Kadang ada yang nggak laris gitu. Sejak kapan? Habis bulan puasa, habis lebaran ke sini udah sepi. Semenjak ada e-commerce yang lagi viral sekarang, turun jauh banget. Kita udah cobain live, tapi ya sama hasilnya. Yang nonton 1, 2. Bahkan ada yang 1 bulan live, belum ada yang check out juga. Jadi ya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Selasa siang melakukan sidak ke Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ke pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini langsung disambut riuh para pedagang yang langsung mengadukan nasib mereka. Selama sidak, Teten mendatangi satu persatu toko yang berada di Blok A dan B Pasar Tanah Abang. Ia juga melihat sejumlah toko yang tutup karena tidak mampu bersaing dengan pasar digital. Usai berkeliling, Teten menyampaikan sejumlah keluhan para pedagang. Teten menjelaskan, para pedagang sudah masuk ke pasar digital. Namun, rata-rata pedagang tetap mengalami penurunan omset hingga 50%, bahkan diperkirakan bisa tutup permanen. Penurunannya rata-rata di atas 50%. Ya. Nah, tadi kita diskusi apakah mereka karena tidak bertransformasi ya dari jualan di pasar ke online. Ternyata mereka juga sudah melakukan transformasi. Mereka jualan di online, tapi mereka tidak bisa bersaing. Jadi ini kekalahan pasar offline seperti di Tanah Abang ini
bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online. Karena mereka juga sudah mencoba menjual di online. Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Renaldi Saryowan, mengakui barang yang dijual di pasar offline tidak bisa bersaing dengan barang yang dijual online, karena pasar offline membutuhkan biaya yang lebih banyak. Persaingan tadi tentu jelas. Kalau pedagang pasar di pasar tradisional, kita contoh Tanah Abang lah. Pedagang ini kan butuh operasional, butuh membayar retribusi, butuh membayar pajaknya. Beda dengan pedagang-pedagang yang online gitu. Migrasi ke digital memang sebuah keharusan. Karena itu, IKAPI meminta pemerintah melakukan pendampingan kepada para pedagang pasar konvensional. Dan memang ini modernisasi ini suatu keniscayaan buat pedagang, Mbak. Pedagang pasar tradisional. Tentu karena apa? Karena di tengah ekonomi yang seperti ini gitu, pedagang yang kesulitan untuk beradaptasi, ini harus ada pendampingan dari pemerintah. Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda mendorong pemerintah menerapkan disinsentif terhadap e-commerce dengan menerapkan sejumlah larangan. Di antaranya, larangan menerapkan diskon. Yang banyak beredar di Indonesia itu adalah barang-barang made in luar negeri yang dijual oleh seller lokal. Dan ini banyak sekali dan kita estimasi itu sampai 90%. Nah, ini yang menurut kita khawatirkan. Kita khawatirkan itu akan menggerus pendapatan dari produsen UMKM lokal. Barang-barang impor yang made in luar itu diberikan disinsentif. Disinsentif ini dalam artian ya mereka dikenakan biaya administrasi lebih tinggi atau tidak diperkenankan mendapatkan cashback, mendapatkan diskon, mendapatkan promo dan sebagainya. Kini peran pemerintah benar-benar dibutuhkan agar sektor UMKM, baik yang berada di sektor produksi maupun yang berada di sektor penjualan atau kelompok pedagang, terselamatkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.